Kita sudah pelajari, kita sudah belajar, kita sudah berbicara tentang bagaimana Maria mendapat kunjungan dari Gabriel dan mengatakan bahwa dia mengandung, akan mengandung, saat ini akan mengandung, dalam waktu dekat akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Maria sudah bertanya kepada malaikat, bagaimana itu terjadi? Saya belum bersuami. Nah, dia punya tunangan namanya Yusuf dan dia waktu itu belum ketemu dengan Yusuf. Tetapi akhirnya toh tiba di satu saat Yusuf tahu Maria mengandung. Yusuf tahu Maria mengandung dan itu sangat memukul Yusuf. Sangat terpukul Yusuf. Bayangkan saudara, kalau kita bisa membayangkan itu. Yaitu bagaimana sikap atau situasi yang dihadapi Maria waktu itu. Ketika dia dengan mungkin berat hati atau dengan was-was atau dengan perasaan yang apa yang akan saya ucapkan ini, saya sampaikan ini akan berdampak pada hidup saya. Pasti akan berdampak pada hidup saya. Saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk saya, tetapi apa yang saya mau sampaikan ini bagi orang lain, pasti itulah sesuatu yang memalukan, aib. Itu akan menjadi aib bagi keluarga saya, bagi orang yang saya kasih, dan juga bagi Yusuf yang akan menemani saya sepanjang hidup saya. Pasti itu akan menjadi aib. Jadi ketika dia mau menyampaikan itu sesuatu yang sangat, bagaimana perasaan itu? Bagaimana perasaan? Bukankah itu akan campur aduk antara senang saya mau sampaikan, karena disampaikan oleh malaikat. Malaikat loh yang bicara pada saya bahwa saya mengandung. Nah, kalau saya mengandung sekarang, itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Roh Kudus bekerja atas saya. Bagaimana dia mau sampaikan itu? Itu sukacita dalam dia, kerelaan yang harus dia jalani, itu yang tidak dapat dia tolak. Tapi kalau dia mau sampaikan kepada orang lain, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Dan saudara bayangkan atau kita bisa membayangkan mungkin ketika dia bertemu dengan Yusuf dan dia mengatakan pada Yusuf, saya mengandung, saya mengandung. Saudara bayangkan nggak ekspresi Yusuf waktu itu? Bagaimana kagetnya? Bagaimana kagetnya ketika orang yang dia kasihi ini, yang akan menjadi istrinya, kok melakukan sesuatu yang tidak wajar, melakukan sesuatu yang memalukan, terjadi pada dirinya sesuatu yang sangat fatal, jahatnya, kotornya, di hadapan keluarga, di hadapan mereka berdua, dan di hadapan agama yang mereka anut. Bagaimana? Bagaimana ekspresi, bagaimana perasaan Yusuf waktu itu? Mungkin ketika Yusuf dalam ketakutan itu, Maria bilang pada Yusuf, Yusuf, jangan takut. Yang mengatakan saya hamil, engkau tahu saya. Engkau tahu saya menjaga kesucian hidup saya. Engkau tahu Yusuf. Jadi tidak mungkin ini terjadi kalau bukan ada campur tangan Tuhan di sini. Kalaupun Maria menyampaikan itu, Yusuf pasti masih akan bingung. Tuhan tidak seperti itu. Belum pernah terjadi ada orang, ada wanita hamil karena Tuhan. Belum pernah. Ada banyak cerita di Perjanjian Lama. Ada Hana, ada Sarai, ada siapa lagi yang meminta kepada Tuhan supaya mereka memiliki anak. Tapi bukan Tuhan yang membuat seperti itu. Tapi karena punya suami mereka. Engkau bagaimana bisa seperti itu? Aduh, mungkin Yusuf gimana? Tapi Maria pasti mungkin dengan raut sedih atau dengan sesuatu yang harus yakinkan Yusuf. Yusuf, tidak. Engkau tahu saya tidak seperti itu. Saya bukan orang yang dengan mudah diganggu oleh siapapun. Saya tidak akan seperti ini. Malaikat yang bilang pada saya, Tuhan mengutus malaikat dan datang pada saya dan dia bilang pada saya, engkau akan mengandung Maria. Dari Roh Kudus, kuasa Allah akan berlaku atasmu. Nanti engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kau namai dia Yesus. Dia menyelamatkan bangsa ini. Dia akan duduk di takhta Daud. Bapa leluhur kita Yusuf. Ya, orang kebanggaan bangsa kita Yusuf. Dia akan anak kita, anak saya ini akan duduk di situ. Yusuf mungkin bilang, ya
Saya harus dengar apa yang kau katakan. Tetapi bagaimana bisa terjadi? Saudara bayangkan itu. Bagaimana situasi Maria? Bagaimana situasi mereka berdua waktu itu? Lalu Maria, kalau mereka harus bilang pada keluarga, ayo Yusuf temani saya mesti bilang kepada orang tua kita. Ayo, bagaimana? Kalau ke orang tua saya sudah katakan pada orang tua saya, kalau seperti itu. Saya katakan kepada mereka bahwa saya mengandung, dan mereka juga kaget sama seperti engkau. Mereka juga kaget, tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin terjadi. Tetapi ini yang sedang terjadi, ini faktanya. Apapun yang saya mau sampaikan, mungkin tidak akan ada yang percaya, dan engkau pasti tidak percaya. Tidak ada orang yang percaya. Kalau kita mau sampaikan juga kepada keluargamu, mereka pasti tidak akan percaya. Dan saudara, saat itu, betapa galaunya Yusuf, betapa sulitnya dia mengambil keputusan, betapa dia melihat Maria mengasihi wanita muda ini. Maria, saya sungguh-sungguh mengasihi engkau. Saya sungguh-sungguh mengasihi engkau. Saya tidak mau engkau susah. Saya tulus mengasihimu. Saya tidak mau engkau susah. Tuhan, saya sangat percaya Tuhan yang pertemukan kita. Tuhan yang akan menjadikan kita rumah tangga yang baik. Saya tidak akan permalukan engkau, Maria. Tapi untuk kali ini saya tidak bisa. Saya tidak dapat memutuskan apa-apa. Saya harus menunggu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya tidak mau engkau susah. Saya tidak mau keluargamu malu. Mungkin jika bisa, saya harus memutuskan sesuatu. Nanti setelah saya akan memutuskan sesuatu. Dan Maria mungkin menatap Yusuf dan bilang, saya menunggu apa yang aku akan putuskan. Ini yang sudah saya alami, seperti ini keadaannya. Saya tidak bisa menolak. Saya akan menunggu apapun yang akan terjadi. Itu Maria. Satu saat mereka terpisah sejenak. Maria sendiri, Yusuf sendiri, dan Yusuf berpikir dengan sangat keras. Berpikir keras. Semua akal dia gunakan. Semua kemungkinan-kemungkinan dia pikirkan. Semua hal dia bawa dalam pikirannya. Kalau saya lakukan ini nanti terjadi begini. Seperti itu mungkin dia sendirian Tuhan. Apa yang mesti dilakukan? Saya tidak mau Maria menderita. Saya tidak mau. Tapi saya juga tidak mau malu. Saya tidak mau Maria malu. Saya tidak mau keluarga saya malu. Kami dari keluarga keturunan Daud. Dan semua bangsa di sini, orang-orang di bangsa ini tahu apa yang saya mesti lakukan. Dalam kebimbangan itu, Gabriel datang pada Yusuf. Gabriel datang pada Yusuf. Sama seperti Gabriel datang pada Maria. Dan dia bilang pada Yusuf, Yusuf anak Daud, jangan tinggalkan Maria. Jangan tinggalkan anak muda, wanita muda yang luar biasa itu. Dia memang mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus. Anak itu akan lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia akan disebut Immanuel. Banyak kata-kata mungkin yang lain yang disampaikan. Tapi itu yang tercatat. Jangan tinggalkan Maria. Bukan maunya Maria apa yang terjadi pada Maria. Bukan. Maria juga pasti tidak mau terjadi seperti itu. Tetapi itu adalah maunya Tuhan. Ingat Yusuf, itu adalah kemauan Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan. Rencana berabad-abad. Rencana bahkan dari kekekalan. Rencana yang disampaikan kepada iblis. Karena iblis tidak tahu ada rencana seperti itu. Sampaikan kepada iblis keturunannya akan meremukkan, menghancurkan kepalamu. Yusuf diam. Yusuf diam. Tetapi ini suara Tuhan. Malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan. Yusuf, seorang laki-laki yang tulus, mengasihi Maria, mengasihi keluarganya, dan yang paling penting adalah Yusuf mengasihi Tuhannya. Tidak dikatakan dia bilang pada malaikat, terima kasih mempercayakan tugas ini kepada saya. Tapi saudara tahu, kita bisa juga membayangkan itu ketika dia datang pada Maria dan bilang, Maria jangan takut. Kita akan bersama-sama menjalani ini. Kita akan bersama-sama menjalani kehidupan kita. Kita akan sama-sama, Maria.
Malaikat juga datang pada saya dan katakan pada saya, kita harus bersama-sama mengurus anakmu. Anaknya Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Kita berdua harus mengurus ini. Dan Maria, saya membayangkan betapa cerianya wanita muda itu. Tersenyum bahagia melihat Yusuf. Yusuf, terima kasih. Engkau adalah orang pertama yang percaya bahwa aku mengandung dari Roh Kudus. Terima kasih engkau menerima ini. Engkau adalah orang pertama yang mendengarkan kabar ini. Engkau adalah orang pertama yang mau bersama-sama dengan aku menjalani kehidupan, melakukan, menjaga apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, menjaga apa yang Tuhan percayakan kita lakukan. Saya membayangkan jika mereka, mungkin Yesus memegang tangan Maria dan bilang pada Maria, Tuhan menjagamu Maria. Dan aku tahu Tuhan memberi engkau padaku. Inilah tugas yang harus aku lakukan. Menjaga engkau. Dan kita berdua menjaga sama-sama apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, kita mungkin tidak bisa seperti Maria dan Yusuf. Ketika menerima sesuatu dari Tuhan dan bilang, mari kita jalankan bersama-sama tugas ini. Mari sama-sama. Atau mungkinkah kita bisa mengatakan itu? Jika dalam keluarga kita, hubungan kita, kita bilang bersama-sama, mari kita jalankan sama-sama tugas ini. Kita memang tidak menjaga bayi Yesus dalam kandungan Maria. Tidak. Itu hanya terjadi pada Yusuf dan Maria. Dan kita bangga pada mereka. Kita bangga kepada Tuhan yang mempercayakan hal itu kepada mereka. Tetap bangga pada Tuhan. Kita bangga pada Tuhan. Yang mempercayakan sesuatu yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa. Yang terjadi hal-hal yang asal akan membuat kita bangga pada Tuhan. Oh Tuhan luar biasa. Kau berikan bayi itu kepada Maria. Dan kau berikan Yusuf menjaga Maria. Dan mereka berdua berjalan bersama-sama. Semoga ada saat bagi kita berkata, mari kita lakukan bersama-sama apa yang Tuhan percayakan kepada kita.